Perkenalkan, nama saya Harju Martinus. Saya dari kelas 12A, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik agroforestry. Presentasi siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda mengenai teknik agroforestry. Perkenalkan, nama saya Harju Martinus, kelas 12A, absen 12. Sekarang kita masuk ke definisi agroforestry. Yang pertama, agroforestry sebagai bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pohon secara bersama-sama dengan tanaman pertanian dan atau makanan ternak dalam sistem yang bertujuan menjadi berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi. Secara sederhana adalah menanam pohon dalam sistem pertanian. Menurut definisi yang kedua, agroforestry adalah sistem penggunaan lahan usaha tani yang mengkombinasikan perpohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Pada sistem ini terciptalah keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan sehingga akan mengurangi risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya daur ulang sisa tanaman. Nah, agroforestry ini juga dikenal dengan istilah wana tani, yang dimana wana adalah hutan dan tani adalah pertanian. Penerapan sistem ini pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar petani Indonesia karena dilatar belakangi oleh keterbatasan lahan akibat pertumbuhannya penduduk Indonesia dan ketersediaan lahan pertanian yang berbanding terbalik, sehingga dapat dikatakan sistem agroforestry merupakan salah satu solusi untuk petani yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kita masuk ke agroforestry dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Kita masuk ke sistem agroforestry sederhana. Berdasarkan pengertian, sistem agroforestry sederhana adalah suatu sistem pertanian yang memadupadankan satu jenis tanaman tahunan pepohonan yang ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman musim. Pepohonan ditanam dan dijadikan sebagai pagar yang mengelilingi petak lahan, ditanami tanaman semusim dan ditanami berdasarkan pola dan jarak sesuai keinginan. Sebagai contoh yaitu laringan sehingga membentuk lorong atau pagar. Jenis pohon yang ditanami juga sangat beragam serta dapat menanam pepohonan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, coklat, nangka, melinjo, petai jati, dan mahoni, atau yang bernilai ekonomi rendah seperti dadap, lamtoro, dan kaliandra. Jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan, yaitu padi, gogo, jagung, kedelai, palawija, kacang-kacangan, ubi, kayu, sayur-sayur, rumputan atau jenis-jenis tanaman lainnya seperti pisang, kopi, coklat. Ini adalah penerapan sistem agroforestry sederhana. Sekarang kita masuk ke sistem agroforestry kompleks. Sistem agroforestry kompleks adalah sistem yang melibatkan struktur vegetasi, yaitu dari semai, panjang, tiang hingga pohon.
dan juga tumbuhan merambat dan burung liana serta tanaman semusim dalam jumlah yang banyak. Penciri utama dari sistem agroforestry kompleks ini yaitu kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam, baik hutan primer maupun hutan sekunder. Oleh karena itu, sistem ini dapat pula disebut sebagai agroforestry. Sistem agroforestry kompleks dibedakan menjadi dua berdasarkan jaraknya terhadap tempat tinggal, itu kebun atau pergerangan berbasis pohon yang letaknya di sekitar tempat tinggal, dan yang B agroforestry yang biasanya disebut hutan letaknya jauh dari tempat tinggal. Sebagai contoh, hutan damar di daerah Rui, Lampung Barat, atau hutan karet di Jambi. Inilah contoh gambar agroforestry sederhana. Itu adalah ditanami tanaman jagung atau tanaman sayur-sayuran. Nah, inilah contoh gambar agroforestry kompleks. Bentuk agroforestry. Berdasarkan bentuk-bentuknya, agroforestry terbagi menjadi 3 komponen pokok, yaitu kehutanan, pertanian, dan peternakan. Pada dasarnya ketiga komponen tersebut dapat berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya sendiri. Tetapi ketiga komponen tersebut jika dipadankan akan menunjukkan kekhasan komoditi dari ketiga komponen atau sektor tersebut. Berikut bentuk-bentuk agroforestry. Yang pertama, A. Agri-silvikultur, itu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan, pepohonan, perdu, palem, bambu, dan lain-lain dengan komponen pertanian. Yang B. Agropastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan komponen peternakan. Yang C. Silvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan. Yang D. Agrosilvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan. Sekarang kita masuk ke tujuan agroforestry. Jadi tujuan agroforestry ini tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani, terutama yang di sekitar hutan, yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan berlanjut dengan memeliharanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.